Apaan? Lu pernah Apa tahu sih? nggak tentang manusia purba? Coba apa nih? Emang apa manusia purba? Lu harus tahu sih. Mending lu searching aja deh manusia Coba. purba tuh kayak gimana. Searching dulu. Kalian panik gak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Kalian mau tahu nggak sih tentang manusia purba? Mau tahu nggak? Mau dong, biar menambah pengetahuan gitu loh. Jadi manusia purba itu kayak, Kayak gini nih. Nah, bisa lihat kan? nah ini ada juga nih jenis manusia purba ternyata di Indonesia. Kalian mau tahu manusia purba apa aja yang ada di Indonesia? Mau tau nggak? Tahu nggak? Nah, kalau mau simak lanjut video ini ya. Tahukah kamu tentang manusia purba yang bertempat di Indonesia di zaman dulu? Manusia purba merupakan sebutan yang sangat umum dikenal masyarakat dan biasanya diasosiasikan dengan manusia yang hidup jauh di masa silam. Secara umum, manusia purba mengacu pada manusia yang hidup di masa lampau dan sisanya kita temukan dalam hidup fosil. Sejarah tentang manusia purba dimulai dari dugaan bahwa manusia purba telah melakukan pergerakan dari Afrika Tengah ke Afrika Selatan sejak 60.000 sampai 50.000 tahun sebelum Masehi. Di tahun 50.000 hingga 45.000 tahun sebelum Masehi, manusia purba mulai menyebar luas ke Arab, India, dan Indonesia. Nenek moyang Indonesia berasal dari daerah Papua, Sulawesi Cina, Kamboja, dan Tiongkok Selatan. Mereka termasuk rumpun bangsa Austronesia yang terdiri dari ras Mongoloid dan ras Austromelanesoid. Di antara lainnya ada Meganthropus paleojavanicus, ada Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, Homo wajakensis, Homo floresiensis, dan Homo sapiens. Nah, yang pertama kita membahas adalah Meganthropus paleojavanicus. Secara etimologi, kata Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata megan yang berarti besar, anthropus yang berarti manusia purba, pale yang berarti tua, dan javanicus yang berarti berasal dari Jawa. Maka dapat diartikan Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba tertua berbadan besar berasal dari Jawa. Meganthropus paleojavanicus pertama kali ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda, Gustav Hendrik von Koningswald di Sangkingan, Jawa Tengah pada 1941. Meganthropus paleojavanicus dianggap sebagai genus yang hidup pada kala Pleistosen bawah atau sekitar 2,5 juta tahun yang lalu dan merupakan pendahulu dari Pithecanthropus erectus dari kala Pleistosen tengah. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus adalah badan tegak dengan tonjolan tajam di belakang kepala, tulang fisik tebal, tonjolan kaki yang mencolok, tidak berlabu, otot renyah, gigi, dan rahang besar dan kuat. Makanannya jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, jenis manusia purba yang kedua adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Pithecanthropus diperkirakan hidup pada masa Pleistosen. Yang pertama, Pleistosen bawah, Pleistosen tengah, dan Pleistosen atas. Pithecanthropus terbagi menjadi 3 golongan, yaitu Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus solonensis. Nah, Pithecanthropus mojokertensis adalah nama yang diberikan kepada fosil hominin, yaitu anggota keluarga manusia primitif yang ditemukan di Indonesia, khususnya di Mojokerto, Jawa Timur. Nama ini digunakan untuk merujuk kepada spesimen fosil manusia purba yang ditemukan di daerah tersebut. Diperkirakan manusia purba ini hidup pada 2 juta tahun yang lalu dan dapat dikatakan sebagai Pithecanthropus tertua di Indonesia. Ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis yaitu memiliki badan tegap, tinggi sekitar 165 sampai 180 cm, alat penguatnya yang kuat, bagian kening yang menonjol, hidung yang lebar dan tidak berdaun. Yang terakhir ada volume otaknya belum sempurna, yaitu kapasitasnya hanya 750 sampai 1300 cc. Yang kedua itu ada Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus adalah nama yang dulunya digunakan untuk mengacu pada spesies manusia purba yang sekarang dikenal sebagai Homo erectus. Nama ini pertama kali digunakan oleh ilmuwan Belanda Eugen de Bois pada awal abad ke-20 pada tahun 1891. De Bois menemukan fosil manusia purba ini di Pulau Jawa, Indonesia, yang kemudian dinamai Pithecanthropus erectus. Diperkirakan manusia purba ini hidup antara 700.000 hingga 1 juta tahun yang lalu. Dan ciri-ciri Pithecanthropus erectus adalah memiliki postur tubuh yang tegap,
memiliki tinggi badan sekitar 165 cm sampai 180 cm, sama kayak Pithecanthropus monocrotensis. Dan dia juga memiliki penjulan piting yang tebal dan mayoritas di dahinya, dan memiliki volume otak sekitar 750 sampai 1350 cc. Nah, Pithecanthropus yang terakhir adalah Pithecanthropus solonensis. Pithecanthropus yang masih hidup pada awal Pleistosen atas adalah Pithecanthropus solonensis. Dan dari hasil pertanggalan sementara, Pithecanthropus solonensis ini diperkirakan hidup sekitar 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Pithecanthropus solonensis, yang berarti manusia kera dari Solo ini, ditemukan di awal dekade pada tahun 1890. Nah, ciri-ciri dari Pithecanthropus solonensis yang pertama ada hidup pada kala Pleistosen awal dan Pleistosen tengah. Yang kedua, tingginya tuh sekitar 168 sampai 180 cm dengan berat badan sekitar 80 sampai 100 kg. Memiliki tubuh yang tegap, volume otak 775 sampai 975 cc. Yang terakhir ada alat kelamin yang sangat kuat. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke pembahasan manusia purba yang ketiga, yaitu Homo. Nah, jadi di penjelasan terakhir sejarah ini, saya akan menjelaskan manusia purba yang bernama Homo. Jadi Homo itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu Homo wajachensis. Homo wajachensis itu diartikan manusia yang berasal dari wajak, karena ditemukan di desa Wajak di daerah Jawa Timur lah. Saya nggak tahu daerah mana itu. Pokoknya di Jawa Timur. Penemunya itu adalah Van Rietschoten pada 1889. Fakta menariknya di sini adalah fosil Homo wajachensis ini adalah fosil pertama yang ditemukan di Asia. Wah, keren banget ya, ditemukan di pertama. Ciri-ciri Homo wajachensis ini ada berapa ya? Ada 16. Yang pertama itu ukuran tengkoraknya sedang dan agak lonjong. Nah, terus mukanya datar dan lebar. Akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya sedikit menonjol. Dahinya sedikit miring dan di atas matanya ada busur kening nyata. Volume otaknya sekitar 1630 cc. Jadi lebih besar dari Pithecanthropus ya. Dan tingginya sekitar 173 cm. Ya itu sekitar, jadi bukan saya nemuin, orang lain, jadi saya nggak tahu. Nah, yang kedua ada Floresiensis, Homo floresiensis. Jadi Homo floresiensis ini disebut manusia kerdil karena tinggi badannya yang tidak mencapai 100 cm. Bahkan postur tubuh manusia purba jenis ini pun paling tingginya hanya sekitar 100 cm saja. Kecil banget guys. Masa lebih gede wajachensis? Berarti orang Jawa tuh gede-gede guys. Nah, di ciri-cirinya tuh ada 4, yaitu tinggi badannya bisa mencapai 1 meter saja. Terus bentuk dahinya sempit dan tidak menonjol. Tengkorak kepalanya kecil dan tulang rahang yang menonjol. Nah, itu ciri-cirinya ya. Lanjut ke yang ketiga, yaitu Homo sapiens. Homo sapiens atau bisa dikatakan manusia cerdas adalah manusia purba yang menyerupai manusia modern. Mereka terbentuk setelah terjadi 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, dari akhir zaman batu kuno sampai zaman batu bumi. Nah, di ciri-cirinya, ciri-ciri Homo sapiens ini ada 3 ya, yaitu memiliki volume otak yang lebih besar daripada Meganthropus dan Pithecanthropus, yaitu 1350 sampai 1450 cc. Tinggi badannya antara 130 sampai 210 cm. Ini nggak tentu ya. Jadi ada yang bisa 150, 170. Pokoknya di antara 130 sampai 210 cm. Dan berat badannya antara 30 sampai 150 kg. Ya sekitar antara segitulah. Ya jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebihnya terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Assalamualaikum.
Nah, sekarang kalian udah tahu kan tentang sejarah manusia purba yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih telah menonton video kami. Saya Farel. Saya Rinda, saya Gila. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.